Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Riko Putra Diansyah dari kelas MC3C dengan NIM 30402100215 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Leli Nifsi Stiana MPD. Pada kesempatan pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul dengan proposal penelitian. Dan poin-poin yang akan saya bahas nantinya adalah yang pertama adalah definisi proposal penelitian, tujuan proposal penelitian, jenis proposal penelitian, dan sistematika penulisan proposal penelitian. Untuk definisi proposal penelitian adalah salah satu jenis proposal yang digunakan dalam bidang akademisi. Sedangkan tujuan proposal penelitian adalah untuk melakukan riset dan penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan. Proposal penelitian memberikan pihak lain pengertian tentang pentingnya penelitian tersebut dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalani penelitian. Untuk jenis-jenis proposal penelitian itu ada 4, yaitu proposal penelitian kajian yang mengkaji pustaka berupa buku, artikel ilmiah, atau data relevan yang mendukung. Yang kedua, proposal penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang berisikan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada, menerapkan dan mengaji masalah-masalah yang muncul. Yang ketiga, ada proposal penelitian kualitatif, penelitian yang berfokus pada pemahaman humanistik atau perilaku manusia yang bersifat dinamis dan konseptual. Yang terakhir ada proposal penelitian kuantitatif, yaitu proposal penelitian berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Untuk sistematika penulisan proposal penelitian, yaitu yang pertama ada judul. Judul ini yang berisi tentang konsep atau hubungan antar konsep yang mendeskripsikan fenomena masalah dalam ruang lingkup, bidang studi yang diteliti, populasi tempat yang diteliti, dan metode penelitian yang dibuat pada lembar jilid. Judul tidak terbatas jumlah kata, akan tetapi tidak terlalu panjang. Yang kedua ada bab 1, pendahuluan. Bab pendahuluan berisikan penjelasan secara umum masalah bidang yang diteliti dan diuraikan secara singkat, padat, dan jelas. Latar belakang berisikan uraian tentang fenomena atau masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang akan diteliti. Dapat diperoleh dari masalah teoritis atau dari masalah praktis. Latar belakang menggambarkan dampak yang ditimbulkan dari masalah bidang studi jika tidak teratasi atau manfaatnya jika masalah teratasi, dan menguraikan fakta masalah dari berbagai sumber serta argumentasi tentang pemilihan tema masalah bidang studi yang diteliti. Kemudian di rumusan masalah. Rumusan masalah nanti menggunakan kalimat tanya yang mencerminkan masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang akan diteliti secara jelas, lugas, nyata, dan relevan dengan waktu. Kemudian mengandung masalah dalam ruang lingkup bidang studi baik secara teoritis maupun praktis. Rumusan masalah tersendiri berpijak pada teori bidang studi. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan umum penelitian yaitu berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan ilmu dan kegunaan yang diperoleh dari masalah bidang studi yang diteliti. Ada tujuan khususnya yaitu tentang uraian secara khusus hal-hal yang akan diukur, diamati, dinilai, dan diperoleh yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis berisi tentang manfaat keilmuan yang dapat dicapai dari masalah bidang studi yang diteliti. Kemudian ada manfaat praktis. Manfaat praktis berisi tentang dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian. Kemudian ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu berisi tentang teori yang berhubungan dengan topik atau masalah penelitian. Tinjauan pustaka dapat berasal dari buku, publikasi yang dianggap relevan. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir berisi tentang pemikiran peneliti untuk menjawab rumusan masalah
dari hasil kajian pustaka terkini. Pada kerangka pemikiran juga disampaikan pesan dari variabel yang akan mempengaruhi penelitian dan alasan pemilihan variabel yang akan diteliti. Kemudian ada bab 3, yaitu kerangka konsep dan metode penelitian. Kerangka konsep sendiri merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian berisikan pemilihan pendekatan atau cara penelitian yang akan digunakan dengan memperhatikan sifat-sifat variabel yang akan diteliti dan jenis informasi yang dibutuhkan, meliputi menentukan dan menguraikan struktur penelitian, strategi penelitian yang termasuk di dalam populasi, dan rancangan penelitian berupa observasi. Kemudian ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ada dua, yaitu rancangan kuantitatif dengan metode potong lintang dan observasional. Kemudian ada identifikasi variabel yang terdiri dari variabel bebas, variabel tergantung, variabel perancu, dan definisi operasional. Kemudian ada cara kerja dan teknik pengumpulan data. Kemudian ada rancangan analisis dan tempat dan waktu penelitian. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu berisi daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan dalam penulisan penelitian. Penulisan daftar pustaka merujuk pada gaya dan style. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi proposal penelitian. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.